semangat untuk belajar kimia. Materi kimia 10 IPA semester ini diawali dengan pokok bahasan yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pengantar. Coba perhatikan gambar berikut. Tentunya pasti tidak asing lagi dengan gambar berikut ya. Menangkap ikan dengan menggunakan setrum. Nah, menangkap ikan paling simpel dengan hasil tangkapan yang paling melimpah. Kira-kira apa hubungannya ya antara listrik, air, dan ikan? Lalu gambar berikut. Nah, pada saat banjir, biasanya warga dihimbau untuk tidak mendekat tiang listrik. Atau segera para petugas PLN akan memadamkan arus listrik yang mengalir di sekitar daerah banjir. Kira-kira mengapa ya? Definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Homogen mengandung arti bahwa antara zat terlarut dan pelarutnya itu tidak dapat dibedakan lagi. Contoh, kalau ada larutan gula, maka zat terlarutnya adalah gula, zat pelarutnya ada air. Kemudian larutan garam, zat terlarutnya garam, sementara zat pelarutnya air. Jadi homogen tadi maksudnya adalah kalau pada larutan gula kita tidak dapat lagi membedakan mana gulanya, mana airnya. Demikian juga pada larutan garam ya. Jadi dia bercampur secara homogen sehingga antara zat terlarut dan pelarut tidak dapat dibedakan lagi. Jadi untuk nama larutan biasanya menggunakan nama dari zat terlarut yang digunakan. Jadi kalau tadi namanya larutan gula, berarti otomatis zat terlarutnya adalah gula. Jadi nama larutan biasanya tadi menggunakan nama dari zat terlarut. Dimana kalau pelarut seperti air ini tidak perlu disebutkan karena air itu sering disebut dengan pelarut universal. Jadi bagaimana kalau pelarutnya bukan air? Jadi sebaiknya untuk larutan yang menggunakan pelarut bukan air harus disebutkan apa pelarutnya. Untuk pelarut bukan air, nama pelarutnya seperti pelarut alkohol, benzena, kloroform, asam asetat, minyak, eter, dan sebagainya harus disebutkan. Jenis-jenis larutan. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan atas dua. Yang pertama, larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantar listrik sehingga disebut bersifat konduktor. Contohnya, larutan garam, larutan HCl, larutan NaOH. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena bersifat isolator. Contohnya, ada larutan urea, larutan gula, larutan etanol, ataupun larutan glukosa. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh larutan non-elektrolit. Sementara larutan elektrolit masih dibedakan atas dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang daya hantar listriknya sangat tinggi, sangat baik, atau sangat kuat. Ini meliputi 3 kelompok senyawa, yaitu ada asam kuat, basa kuat, dan yang terakhir ada garam. Asam kuat misalkan HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO3, HCl4, H2SO4. Sementara basa kuat adalah basa yang mengandung logam-logam golongan 1 dan golongan 2A. Contohnya LiOH, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, ataupun BaOH 2 kali. Sementara garam, contohnya NaCl yang kita kenal dengan garam dapur, KNO3, MgSO4, dan lain-lain. Jadi untuk penamaan senyawa asam basa garam ini akan kita pelajari di edisi berikutnya ya. Jadi ada pertemuan khusus nanti khusus untuk belajar nama-nama senyawa asam basa garam. Sementara larutan elektrolit yang kedua adalah larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang daya hantar listriknya lemah atau tidak sekuat pada larutan elektrolit kuat. Ini meliputi asam lemah dan basa lemah. Ini asam lemah seperti ada HF, HNO2, H2CO3, H3PO3, CH3COH, dan lain-lain. Sementara basa lemah dapat berupa
NH3 atau amonia, NH4OH atau larutan amonia. Kira-kira mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik sementara non-elektrolit tidak ya? Nah, jadi alasan suatu larutan elektrolit dapat menghantar listrik adalah demikian. Larutan elektrolit menghantar listrik karena di dalam larutannya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Artinya, di dalam larutan terjadi ionisasi. Sementara pada larutan non-elektrolit tidak terdapat ion. Jadi apa yang terjadi? Hanya proses pelarutan. Karena zat terlarutnya masih dalam bentuk molekul-molekul, bukan dalam bentuk ion. Jadi ingat sekali lagi, larutan elektrolit menghantar listrik karena terdapat ion yang bergerak bebas. Untuk menunjukkan kekuatan elektrolit suatu larutan, maka digunakan ukuran yang disebut dengan derajat ionisasi atau diberi lambang alfa, yaitu jumlah ion bebas atau zat yang terionisasi yang dihasilkan dalam larutannya. Jadi rumusannya dapat ditulis demikian, bahwa derajat ionisasi sama dengan jumlah mol yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Ini hanya dalam bentuk rumusannya. Nanti penggunaan rumusannya kita gunakan di topik perhitungan kimianya. Di mana pada elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, di mana harga alfanya sama dengan 1. Jadi kalau elektrolit kuat ingat ya, alfanya 1. Atau dengan kata lain, semua berubah jadi ion. Sementara pada elektrolit lemah, ion yang dihasilkan lebih sedikit. Karena apa? Terionisasi sebagian. Dengan harga alfa itu berada di antara 0 dan 1. Sementara untuk larutan non-elektrolit tidak dapat menghantar listrik karena tidak terdapat ion. Artinya tidak terionisasi. Dengan harga alfa sama dengan 0. Secara eksperimen, bagaimana kita mengetahui suatu larutan itu merupakan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Maka kita bisa dapat menggunakan yaitu alat uji elektrolit dengan rangkaiannya sebagai berikut ya. Yaitu komponen utamanya ada elektroda, ada sumber arus, lampu, dan larutan sampel. Di mana alat uji elektrolit ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan batang karbon yang terdapat pada baterai, dan sumber arus, lalu ada lampu. Sumber arusnya ini boleh juga menggunakan baterai ya, boleh juga sumber arus yang lainnya. Kira-kira berikut rangkaian jadinya ya. Kalau ini rangkaian listriknya, kalau kita menggunakan prakteknya langsung. Jadi untuk batang karbon boleh kita ganti dengan karbon pensil ya. Ini baterai. Ini boleh dirangkai sendiri ya. Jadi larutan-larutan yang mau kita identifikasi atau kita uji, kita masukkan dalam gelas kimia berikut. Dengan ketentuan untuk gelas kimia yang berisi larutan elektrolit kuat, maka timbul gelembung gas di sekitar elektroda. Lalu lampunya menyala dengan terang. Jadi ingat, kalau elektrolit kuat ini pertandanya ada gelembung gas, lampunya menyala terang. Sementara pada gelas kimia yang berisi elektrolit lemah, kira-kira perbedaannya di mana? Tetap timbul gelembung gas, hanya saja lampu atau cahaya pada lampu ini redup atau bahkan bisa padam. Jadi tetap menghasilkan gelembung gas tadi ya. Jadi yang membedakan hanya nyala lampunya. Pada elektrolit kuat dia terang, pada elektrolit lemah redup atau bahkan padam. Sementara yang terakhir, untuk gelas kimia yang berisi larutan non-elektrolit tentunya tidak timbul gelembung gas. Jadi lampunya pun tidak menyala. Jadi berikut tabel pengamatan untuk uji larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Bisa disimpulkan ya, kalau kuat lampunya menyala terang, timbul gelembung gas. Jadi contohnya garam dapur. Elektrolit lemah, lampunya tak menyala atau bisa redup, timbul gelembung gas. Contohnya asam cuka, ini termasuk asam lemah tadi ya. Sedangkan non-elektrolit tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Contohnya larutan gula.
Berikutnya adalah senyawa pembentuk larutan elektrolit. Dapat berupa senyawa ion, di mana senyawa ion terdiri atas ion-ion yang jika dilarutkan dapat bergerak bebas, sehingga larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Semua senyawa ion yang larut dalam air tergolong elektrolit kuat, tetapi kristal senyawa ion tidak dapat menghantarkan ion-ion dalam kristal. Karena apa? Pada kristal senyawa ion tidak ada pergerakan ion-ion, atau dengan kata lain, ionnya berdiam diri. Nah, jika kristal ion ini dipanaskan, tentunya akan terjadi proses pelelehan. Maka kristal berubah menjadi lelehan atau cairan, sehingga ion-ion dapat bergerak bebas. Dengan demikian, ion-ion yang bergerak bebas ini akan menghantarkan listrik. Jadi diingat, untuk senyawa ion padatan tidak menghantarkan listrik, larutannya dapat. Lelehannya juga dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah NaCl. Kalau dilarutkan, itu akan menghasilkan ion Na positif dan Cl negatif. Atau NaCl padat kalau dipanaskan akan menghasilkan ion Na positif dan ion Cl negatif. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar dapat mengalami hidrolisis. Maksudnya adalah penguraian oleh air, membentuk ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Lelehan atau cairan senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekulnya tidak mempunyai ion-ion yang bermuatan. Sehingga molekul-molekul dalam lelehan atau cairan senyawa kovalen polar itu adalah berbentuk netral atau bermuatan netral. Contohnya adalah HCl tambah H2O, ini berubah menjadi H positif dan Cl negatif dalam larutannya. Jadi kalau lelehannya tadi tidak terbentuk ion ya, diingat. Senyawa kovalen nonpolar tidak mengalami ionisasi, maka ini menjadi alasan mengapa larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, yaitu larutan yang memiliki ikatan kovalen nonpolar. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, berikutnya ini adalah latihan soal. Tentunya bukan merupakan hal yang susah setelah penjabaran materi sebelumnya. Mencoba jadi latihan untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang nantinya di pertemuan berikutnya akan belajar tentang proses ionisasi pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, siapapun yang bergabung dalam channel ini, satu dan saya sehat, buat bersemangat untuk kita. Semangat pagi.